Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya, tujuannya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, kembalinya juga akan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, apabila dia hijrahnya karena dunia, untuk meraih kehidupan dunia, maka dia akan mendapatkannya. Atau karena perempuan sehingga dia itu menikahinya, ingin menikahinya, maka dia juga akan mendapatkannya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia, tujuannya dia, muaranya dia akan dia dapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Hadis ini teman-teman, ini ada asbabul wurudnya, bahwa dulu Kanjeng Nabi ketika hijrahnya Rasulullah itu yang dilakukan, dikoordinir dan memang diplanningkan itu 3 gelombang. Gelombang pertama itu ke Habasyah, gelombang kedua itu ke Habasyah, baru ke Madinah itu gelombang ketiga. Jadi cuma pembedanya, kalau gelombang pertama itu Rasulullah juga tidak ikut, yang memimpin rombongan adalah sahabat Utsman bin Affan. Ada juga sahabat-sahabat yang lain, termasuk putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi gelombang yang diikuti Rasulullah ada gelombang ketiga, yaitu ke Madinah. Ya. Saat itu ini ngomong tentang yang Madinah. Jadi dulu ketika hijrah ada sebagian sahabat yang dia berangkat ke Madinah, tujuannya karena kepingin meloi calon bojone. Itu calon kuape budal hijrah di Madinah, tak budal tak kancan. Nah, maka kemudian kalimat itu muncul bahwa barang siapa fahijra wa man kanat hijratuhu limra'atin yang kihuha fahijratu ila ma hajara. Barang siapa yang kemudian hijrahnya itu karena ingin menikahi seorang wanita, maka ya akan dia dapatkan sesuai yang dia dapatkan. Atau juga ada sahabat yang berangkat ke Madinah itu niat dagang, hijrahnya itu juga niat dagang, maka ya yang didapat ya sudah perdagangan itu, dia tidak mendapatkan pahala hijrah yang sebenarnya. Kalau para ulama menjelaskan apa sih arti hijrah itu? Hijrah itu kalau di sini diterangkan, bentar ya, ini kalimatnya. Jadi kalau di sini tentang konsep hijrah itu sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, kalau makna esensinya, sekali lagi makna esensinya tentang fahijratuhu ila ma hajara ilaih itu maknanya para ulama menjelaskan beda-beda. Ada kalau hijrah menurut syariat itu ya mufaraqatu daril kufri ila daril Islam, berpisah dari sebuah negara kafir kepada negara Islam. Itu makna yang esensi yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita ngomong hadis innamal a'malu binniyat, kalau orang ngomong hijrah, kalau makna tekstualnya hadis ya al-hijrah min daril kufri ila daril Islam. Hijrah dari negara kafir yaitu Mekah, kemudian hijrah ke darul Islam yaitu Madinah. Maka kenapa hijrah yang model gini kadang hukumnya apa? Wajibah. Hukumnya wajib. Kenapa? Ala wahiyya wajibun alaman la yumkinuhu idharu dini. Bagi orang yang tidak bisa menampakkan agamanya karena ada intimidasi, ada ancaman, maka itu hijrahnya dia hukumnya menjadi wajib. Au yakhafu fitnatan, atau dia takut ada fitnah sehingga
dia susah dalam hal untuk mengekspresikan dalam beragamanya, maka bahkan hijrah seperti itu hukumnya wajib. Itu makna hijrah yang sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi itu, bahwa al-hijrah min daril kufri ila daril Islam. Begitu. Tetapi sekarang pemaknaannya kan luas. Hijrah itu orang ya hijrah dari rezeki riba ke enggak riba, hijrah dari maksiat menjadi taat. Sebenarnya kalau konsep kita dalam kitab-kitab akhlak itu yang dipakai ya bukan nama hijrah, yang dipakai adalah taubat. Asale maksiat ndak diapik ya wong sing taubat. Maka judulnya biasa babut taubah, bukan babul hijrah. Kalau hijrah ya ini Kanjeng Nabi ini hijrah. Cuma pemaknaan sekarang itu diperluas oleh banyak orang, dan itu sebenarnya tidak salah. Tapi kan secara prinsip perpindahan dari awalnya jelek menjadi baik, awalnya itu riba menjadi tidak riba. Tetapi secara pemaknaan dalam sebuah keilmuan ya sebenarnya ya itu redaksi yang setengah dipaksakan. Karena dengan golek iting kitab mawon asale wong maksiat, hari ngono dadi apik, kepingin jamaah, kepingin menghindari riba dan lain-lain, ya babut taubah. Babut taubat itu taubat. Cuma kesannya kalau taubat itu kan koyo ekstrim gitu ya. Kesannya itu kayak apa gitu. Sekarang lah pemahaman masyarakat kita sekarang. Makanya di sini disebutkan intiqalu man kana minhum bi Makkah ilal Madinah ba'dal bi'sah bisalasata asyara sanah. Jadi perpindahan para sahabat yang ada di Makkah menuju kota Madinah, yang itu setelah mereka mempertahankan keimanan 13 tahun di Mekah dengan ancaman, intimidasi dan lain-lain. Itu poinnya. Nah, sekarang kita masuk di niat. Niat itu ini benar ya, kemarin belum kita jelasin ya, belum ya, baru sampai Nabi Sayyidina Umar ya. Jadi niat itu teman-teman, ada satu riwayat hadis ini ada di dalam kitab Hilya, ada di Imam Al-Baihaqi. Itu Kanjeng Nabi niku dawuh, niyatul mukmin ablagu min amali wa niyatul fajir syarrum min amali. Jadi terkadang itu niat itu secara power, secara nilai dia lebih besar daripada ketika orang sudah melakukan. Apa maksudnya? Jadi begini, dalam satu riwayat begini, wa inna allaha azza wa jalla la yu'til 'abda 'ala niyyati ma la yu'tihi 'ala 'amali. Jadi terkadang Allah itu ngasih sesuatu yang spesial ketika masih ranah niat, bukan ranah aplikasi, praktek. Kenapa? Karena di sini disebutkan kenapa kadang niat itu lebih bernilai daripada ketika kita sudah mengaplikasikannya. Kenapa? Di sini disebutkan li'anna niyata la riya'a fiha. Orang kalau masih niat, nggak mungkin ada pamer. Tidak mungkin ada orang niat itu, nggak mungkin ada pamer. Kenapa? Wala amala yukhalitu riya. Tapi kalau sudah aplikasi, biasanya godaannya pamer ada, sombong ada. Nah, niat itu kadang itu lebih unggul nilainya daripada ketika orang sudah melakukan. Contoh kecil, jangan mau berangkat umroh atau berangkat haji, niat berangkat sangat mulia, tetapi ketika sudah aplikasi di sana, kita selfie, kita upload, kemudian ada perasaan ini loh aku umroh, ini loh aku haji, itu malah mereduksi niat yang sudah sangat bagus itu gara-gara aplikasi atau amal yang dilakukan. Makanya teman-teman, para ulama itu mengajarkan kepada kita, kalau melakukan amal kebaikan, perbanyak niat. Karena kita tidak tahu apakah kita menuntaskannya atau tidak. Makanya di sini disebutkan, fayutadha'afu ajruhu biqadri niyyati fi. Orang itu akan dilipatkan pahalanya ketika dia melakukan niat. Niat ini termasuk ibadah. Maka kemudian contoh teman-teman, kalau panjenengan biasanya orang itu maghrib ke isya, kama idza jalasa syahsyun fil masjid, ada orang jenengan duduk di masjid,
Yang pertama, niat yang bisa dilakukan adalah biniyatil i'tikaf, niat i'tikaf. Perilakunya hanya satu, duduk di masjid. Oke. Tapi kalau itu diisi niat i'tikaf, maka dia dapat pahala i'tikaf. Satu. Yang kedua, wantidharis shalah. Jenengan selesai sholat maghrib, duduk di situ, diniatkan selain i'tikaf, diniatkan menunggu tiba waktunya sholat isya. Maka dapat pahala lagi, yaitu intidharus shalah. Intidharus shalah itu teman-teman, pahalanya besar sekali. Makanya kalau ada tipe-tipe orang, saya sangat salut kalau teman-teman di sini rajin ke masjid. Ya. Saya beberapa kali di sini kadang sholat di sini. Itu kalau bisa seperti itu, ya itu bagus, lebih bagus daripada ndak gitu. Jadi malah yang lebih bagus lagi sebelum duhur sudah duduk. Malah lebih bagus lagi, kata beliau Pak, di kitab ini diterangkan tipologi orang sholat itu ada tiga, dan itu pahalanya beda. Satu, ada Kanjeng Nabi itu menjelaskan, ada seperti orang yang kelak nanti, kita kan yang dihisab pertama kan sholat kita sebagai awwalu ma yuhasab, awal yang paling dihisab pertama adalah sholat kita. Besok kita itu akan digiring oleh Allah sesuai dengan pos-pos kita ini masuk klaster apa. Karena kalau sudah di klaster kan enak. Sing pemabuk, awal pemabuk. Sing ahli sholat, ahli sholat. Ahli sholat pun masih di klaster, menjadi tiga. Klaster pertama itu orang yang sinarnya seperti sinar matahari. Cahayanya dia ketika berjalan, cahayanya seterang matahari. Yaitu orang yang ketika tiba waktunya sholat, dia sudah punya wudhu sebelum adzan berkumandang dan dia berwudhu di rumah. Berarti sholatnya jam 12, jam 11 pun wudhu. Dan dia sudah berada di tempat sholat, berarti masjid, musola, atau kalaupun di rumahnya, itu dia sudah duduk menunggu sebelum adzan berkumandang. Itu besok ketika dihisab oleh Allah, cahayanya seperti matahari. Yang kedua, cahayanya seperti kal-qamar, seperti rembulan. Orang yang seperti apa sholatnya ini? Yaitu orang yang mempreparing sholat, dia sudah wudhu dari rumah, tapi berangkatnya saat adzan berkumandang. Dia sudah punya wudhu, tapi berangkat ke masjidnya, itu saat adzan berkumandang. Ada juga yang ketiga, cahayanya seperti bintang, yaitu ketika berkumandang adzan, dia segera berwudu, kemudian dia berangkat ke masjid, kemudian dia bisa berjamaah. Lah pertanyaan nih, awake dhewe nak salate asar iki jam 3 ada nih. Kene salate 4:30. Kira-kira cahayane cahaya apa iki? Matahari ora. Lilin ya. Lilin nak gak ketiup angin kencang ya Mas ya. Lili. Lah problemnya lah apa maneh sing qadha. Qadhaan lillahi ta'ala. Subuh tangi jam 5:30. Ya wis qadhaan lillahi ta'ala. Mungkin dudu qadhaan kawanan lillahi ta'ala. Kawanan lillahi ta'ala. Baik. Lah niat ini nilainya luar biasa. Sampai orang yang duduk di masjid itu bisa niat lagi apa? Selain i'tikaf, selain intidharus shalah, dia bisa berniat apa? Al-uzlah. Uzlah itu dia bahwa saya ingin diam untuk tafakur, untuk apa? Uzlah itu berarti daripada saya di warung, daripada saya di rumah, saya tak di masjid. Itu sudah dapat nilai pahala. Ada lagi pahala lagi kalau panjenengan bisa melakukan lagi, nunggu waktunya sholat, baca Quran. Sudah berapa? 4. Yang kelima, diniatkan hifdzus sam'i wal basari wal lisani amma la ya'ni, menjaga mata, telinga, mulut untuk tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka pahalanya sudah 5. Yang keenam masih lagi, wa imaratil masjid, meramaikan masjid. Loh, pahalai wakil iktikaf oleh, ngenteni sholat oleh, uzlah oleh, maca Quran oleh, menjaga mata telinga dari melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, meramaikan masjid dengan cara bidzikri, dengan zikir.
Maka kalau kita melakukan apapun kayak jenengan kerja, yang bisa dilakukan ya bisa multi niat. Multi niat. Cuma memang kalau kita masuk ranah ini, ketika ada multi niat itu yang tidak baik kan bisa mengganggu. Kita kan kerja itu bisa niatin macam-macam untuk menyiapkan untuk nafkah istri saya, anak saya, untuk pendidikan anak saya, untuk membantu keluarga saya, untuk mandiri tidak merepotkan orang tua. Kalau niatnya banyak, ya makanya namanya jihadun fi sabilillah. Baik. Kemudian teman-teman masalah niat. Makanya ini itu di kitab Al-Jawaid diterangkan tentang begitu besarnya orang yang punya niat. Ini ada di dalam kitab Majalisus Saniyah halaman 6 diterangkan. Besok kita itu innahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah. Ada seorang hamba. Ini semacam visualisasi peristiwa nanti sebenarnya. Ada seorang hamba kelak di yaumil qiyamah. Fayudfa'u lahu kitabun fayakhudhu biyamini. Dia dikasih sama malaikat catatan, dia menerima dengan tangan kanannya. Teman-teman niki Masya Allah, urusan niat itu bahkan perilaku dalam muamalah itu yang mempengaruhi adalah motif. Diperbolehkan dan tidak itu niat itu kan motif kan. Nah, dulu itu besok itu ini digambarkan ada seorang hamba, dia menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan. Kemudian ketika dibuka sama dia, namanya sudah benar. Kita kan akan dapat rapot kita. Namanya sudah benar. Namanya anggap saja Hasan. Dia kaget, kok ada pahala haji? Dibuka lagi. Kok ada pahala sedekah 100 juta? Dibuka lagi. Kok ada jihad? Habis itu ternyata wa ma fa'alaha. Dia merasa tidak melakukan itu. Kemudian dia matur fayaqul hadza laisa bi kitabi fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Malaikat, saya ini bukan catatan amalku. Karena ini isinya ini bukan, saya tidak pernah melakukan semua. Haji saya belum haji. Tapi kok ini ada? Kemudian dilaporkan sama malaikat kepada Allah. Ini ada hamba yang merasa catatan amalnya sudah sesuai namanya, tapi isinya, kontennya bukan miliknya dia, ya Allah. Tidak, sampaikan sama dia, itu kitabnya, itu catatan amalnya. Li'annaka 'ishta umran tawilan wa anta taqul, karena kamu pernah punya niat, pernah punya azam, kamu mengatakan, ya Allah, kalau umurku panjang, laukana limal, kalau umurku panjang dan aku punya harta, hajjaztu minhu, aku akan berhaji. Teman-teman, orang rugi ini ya, orang perlu modal. Jari kula, nak iki jenengan yo isih seger-seger tuh. Buka tabungan haji, niati haji. Sampai enggak sampai, bukan urusan jenengan. Bukan urusan jenengan. Jadi kalau jenengan sekarang punya anak 4, punya anak 5, dah bukain tabungan haji. Kuatnya 1 bulan menyisihkan 50.000, sisihkan 50.000. Nanti kalau punya lebih, ditambah jadi 100.000. Itu sudah dihitung sama Allah. Niat itu, kalau kita pingin haji enggak, kalau orang ditanya, pingin. Tapi kan orang akan melihat, Allah akan melihat keseriusan kita. Kita memang benar-benar menyisihkan apa tidak? Lah kalau tidak menyisihkan gimana Allah mau mencatat keseriusan kita? Ini orang ini dia mengatakan lau li'annaka 'ishta umran tawilan wa anta taqul law kana li malun. Kamu mengatakan seandainya aku punya harta, maka aku akan haji. Law kana li mal tasaddaqtu min. Kalau aku punya uang sekian, aku akan sedekah sekian. Fa'araftu dzalika min sidqi niyatik, dan aku melihat tentang keseriusan niatmu. Wa a'taituka sawaba dzalika kullah, dan aku memberikan pahala itu semua. Ibaratnya uang ngelamuni haji, niati haji, delalah nasibe fikih terus sampai mati. Itu tetap terhitung haji. Lah dadi jenengan nak jari kula saiki
kok durung ono kemampuan, buka tabungan. Tabungan haji itu cukup membukanya cuma 100.000. Tabungan haji. Dan enaknya tabungan haji itu tidak bisa diambil. Tidak bisa diambil. Nah, khawatirin nak tabungan biasa kan ono butuh jipo. Ono butuh jipo. Lah gak situ haji. Sekarang hitungan kasar-kasaran lah. Mungkin yang sekarang jenengan sudah kerja dimanapun atau termasuk di sini. Hitungan kasaran itu kan haji untuk dapat porsi kan 25 juta. Gitu? Kalau yang masih muda-muda saya menyarankan panjenengan untuk buka tabungan haji. Kalau umroh dulu ya, kalau punya lebih silakan umroh. Maksud saya gini, orang kalau bisa nyingkirin saja tiap hari 10.000 saja, itu dia 6 tahun sudah bisa ngumpulin 25 juta kurang lebih lah, kurang dikit lah paling. Sekarang kalau anggap saja 10.000 berarti berapa Mas? Kalau 1 tahun 3 juta, anggap saja 3.500.000 ya. Kalau menuju ke 25 butuh 8 tahunan ya. Butuh berapa tahun? 6 atau 7? 6 tahun, 6 sampai 7. Kalau panjenengan yang muda-muda ini usia 25, kalau 7 tahun itu masih lumayan kan, baru umur 32 sudah dapat porsi, nggak masalah kan. Kita kan tidak dituntut untuk berangkatnya, ini bab niat. Ini bab niat kan, kita tidak tahu, mohon maaf, kita tidak tahu 5 tahun ke depan siapa tahu kita punya rezeki. Kalau punya rezeki langsung haji plus Mas Akmal, haji Furoda, haji langsung yang daftar sekarang, langsung berangkat. Bisa terjadi. Siapa tahu karena niat. Aku pingin haji. Jadi, saya kalau untuk teman-teman yang masih muda-muda itu, kalau jenengan belum punya pasangan, buka sendiri. Yang kedua, orang tua didaftarkan. Oke. Kalau sudah punya pasangan didaftarkan, anak didaftarkan, baru kalau ada lebih, orang tua dibukakan. Karena kalau urusan ibadah, harus orang terdekat panjenengan. Kalau urusan ibadah, personal kita harus didulukan. Umpama nih, mohon maaf, Yen cuma punya uang 30 juta. Hanya bisa untuk daftar haji 1 orang. Maka yang didahulukan adalah jenengan, bukan orang tua jenengan. Urusan ibadah adalah pribadi panjenengan. Baru kalau sudah menyayap. Kalau anak sama istri sama orang tua, dulukan mana? Dulukan istri dan anak, baru orang tua. Karena ini urusan ibadah. Beda kalau urusan tanggung jawab, memberi nafkah dan lain-lain. Sama, itu juga sama. Anak istri didahulukan. Tapi itu juga menyayap. Ada skala ring 1, ring 2 itu. Kalau orang tua kan anaknya banyak, tanggung jawabnya banyak. Kalau anak dan istri kan tanggung jawabnya memang kita sebagai kepala keluarga. Gitu, ini niat. Maka ketika dia ditanya gitu, ya sudah, kemudian begitu senangnya. Tapi karena punya niat banyak, kemudian itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada juga cerita, ya Allah. Ceritanya apa? Beliau ini ada satu kisah kakak adik di kitab ini. Saya langsung baca terjemahnya. Kakaknya itu ahli ibadah. Adiknya nakalnya minta ampun. Satu momen adiknya ini mengalami fase jenuh. Mosok aku uripku ini terus, aku tak leren tak niru kakak. Sing kakak diganggu karo setan. Kon urip kok poso, salat, zikir di masjid, gak tahu happy kaya adikmu. Lereno sedhilu. Engko nak wis leren, wis seneng-seneng, engko wiridane. Apa yang terjadi? Sama-sama punya niat. Yang adiknya pingin niru kakaknya karena sudah capek dengan kemaksiatan yang dilakukan. Yang kakaknya merasa lelah dengan rutinitas yang dilakukan. Teman-teman ingat-ingat, salah satu ujian terbesar orang yang taat kepada Allah adalah merasa lelah. Orang akan kadang merasa, mosok ini terus, butuh hiburan. Nah, orang ini itu kepingin hanya sekedar untuk break, bukan terus niru adiknya seterusnya, enggak, untuk break. Tapi Allah punya rencana lain. Apa itu? Yang adiknya datang ke kakaknya untuk dapat pelajaran dari kakaknya, yang
kakaknya mau datang ke adiknya karena ingin happy-happy, ternyata dalam perjalanan sama-sama kecelakaan. Gimana coba? Orang yang sudah punya motif baik, nilainya luar biasa. Adiknya yang niat baik itu dicatat oleh Allah, meninggalnya apa? Husnul khotimah. Kakaknya yang baik itu tapi punya niat, dicatat oleh apa? Su'ul khotimah. Belum melakukan, baru niat. Kan kita tidak pingin kayak gitu. Makanya niat itu menentukan segalanya. Kita nikah, motifnya apa? Kita kerja, motifnya apa? Kita beraktivitas di sosial, motifnya apa? Kita terjun di dunia pendidikan, motifnya apa? Itu menentukan nilai pahala yang kita dapat atau feedback yang kita dapat. Hanya teman-teman, niat itu begitu penting, luar biasa. Itu niat. Nah, sekarang ini karena di hadis ini terakhir ini ada rawahul Imamul Bukhari wa Muslim, saya terangkan siapa Imam Bukhari walaupun pendek ya, sama siapa Imam Muslim. Imam Bukhari itu di sini digambarkan beliau itu seorang ulama yang secara prinsip namanya adalah Muhammad bin Ismail. Muhammad, kita kan lebih mengenal juluk nama kotanya Bukhara. Semoga teman-teman bisa ke sana. Saya juga ingin ke sana. Uzbekistan. Ini ulama-ulama hadis itu di sana banyak. Dan jangan tahu beliau ini bukan orang Arab. Uzbekistan kan bukan orang Arab. Tapi number one urusan. Bahkan para ulama mengatakan yang valid setelah Al-Quran urutannya adalah kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Bayangkan. Karena beliau untuk mendatangi satu hadis itu dari negara, perpindahan dari negara ke negara. Iya, kalau sekarang ada pesawat enak. Lah dulu kan naik onta. Lah kalau naik onta kan tidak cukup, harus punya uang kan. Itu dilakukan untuk meneliti hadis, siapa perawinya. Perawinya ada banyak, beliau akan meng-cross check. Imam Bukhari. Beliau itu punya kebiasaan, di sini diterangkan. Beliau itu lahir pada malam Jumat setelah ba'da sholatil Jumat. Beliau lahir setelah sholat Jumat pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Makanya Imam Bukhari itu masih ketemu dengan tabi'in. Ya, tabi'in. Kalau Imam Abu Hanifah itu masih ketemu dengan tabi'in karena beliau di tahun kurun 90 sampai 100-an. Imam Syafi'i masih di bawahnya. Lah, beliau ini Imam Bukhari. Beliau itu punya salah satu manakibnya. Beliau diterangkan, beliau itu hafal hadis pada saat umur 10 tahun. Dan yang dihafalkan itu 70.000 hadis. Umur 10 tahun 70.000 hadis. Apa kuloi hadis arba'in nomben pernah ngapal no, saya wis lali ngaji tok. Jenengan hafal hadis nopo? Innamal a'malu binniyat. Itu aja gak sempurna. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli hijratu ilallahi wa rasuli. Faman kanat hijratu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Wa paling innamal a'malu binniyat. Ngono isih macane salah, innamal a'malu binniyat ngono ta, ora binniyat. Jamak. Imam Bukhari. Beliau ini sampai dalam satu riwayat beliau menceritakan, ahfadhu mi'ata alfi hadisin sahihin. Aku itu menghafal 100.000 hadis. Wa ahfadhu mi'ati alfi hadisin ghairi sahihin. Dan aku menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Bayangkan, kitab Bukhari Muslim itu sebagian ulama ada mengatakan yang tanpa pengulangan ya, tanpa pengulangan itu kurang lebih 4.000, ada mengatakan 6.000. Kalau itu pengulangannya kan banyak Bukhari Muslim. Nah, itu yang dituangkan di dalam kitab Bukhari baru segitu. Padahal beliau hafal yang sahih itu 100.000,
yang nggak sahih 200.000. Makanya teman-teman harus memahami bahwa bukan berarti hadis yang tidak sahih itu tidak dipakai. Ada hadis hasan, hadis dhaif pun, termasuk Imam Bukhari mengatakan, Imam Nawawi juga mengatakan hadis dhaif itu boleh diamalkan. Yang penting kaitannya dengan fadhailul amal. Bukan tentang ketentuan syariat dan lain-lain. Tentang fadhailah sapa sing salat duha, maka akan dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Model kayak gitu itu boleh kalau hadis dhaif. Nah, beliau ini mengatakan, aku hafal 100.000 hadis dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Itu Imam Bukhari. Beliau punya kebiasaan nih teman-teman. Awake dhewe nglakoni abot. Wa kana radhiyallahu anhu yakhtimu fi ramadhana kulla yaumin khatmatan. Beliau itu punya kebiasaan kalau bulan Ramadan khatam Quran sekali. Bulan Ramadan tiap hari satu khataman, tiap hari, ya. Tapi ada tambahannya, wa yaqumu ba'da tarawih kulla salasi layalin bi khatmatin. Tapi beliau punya tambahan lagi, selesai tarawih beliau selalu membaca Quran 3 malam sekali khatam. Jadi satu hari sendiri itu ada khataman satu, yang kedua dibaca khatam tiga hari selesai. Itu dibaca beliau selesai tarawih. Awake dhewe Ramadan khatam ping piro? Alhamdulillah sudah satu hari satu. Imam Bukhari satu hari satu khataman, plus setelah selesai tarawih membaca Quran 3 hari khatam. Kita ini punya jimat yang luar biasa, tapi jarang disentuh. Mikir wiridan, mikir sholawatan, mikir macam-macam. Quran ini tidak tahu dicekel. Jari kitab suci, gak tahu dicekel. Jari meyakini bahwa Al-Quran adalah pemandu, hudan, petunjuk, penjelas, penerang, nur, hudan, bayan. Tapi kita tidak pernah memegang. Sing dicekeli terus setan kotak. Wae dhewe setan kotak. Setan kotak iki wong ini gak gawa iki bingung kowe. Mending gak gawa dompet daripada gak gawa HP. Iya Mas ya? Wae dhewe iki Masya Allah. Yo, memang ujian. Sekarang berhala itu bukan patung. Ini HP ya. Berhala itu bukan patung sekarang. Nah, patung itu kita ngomong syirik, ngomong musyrik itu bukan keris, bukan patung. Sekarang ngomong musyrik itu HP. Syirik khofi itu ya ketika kita merasa ada sesuatu yang kurang ketika tidak ada. Ya ini. Merasa tidak berdaya ketika tidak megang ini. Gitu. Gak nyekel HP ya bingung tuh. Orang nelpon piye. Engko nak ngubungi relasi piye, kanca piye. Wis masyaallah, ya Allah ya Allah. Wangele ra pakat. Niku Imam Bukhari. Beliau ini hartanya banyak, ahli sodal, anaknya orang kaya. Semua kebutuhan orang tuanya sangat support. Ini enak. Kita punya orang tua kaya Imam Bukhari ini enak. Orangnya kaya, bisa mensupport anaknya. Beliau ini bukan orang nggak punya, tapi makannya cuma sehari sekali Imam Bukhari itu. Dan makan sama minumnya itu dipisah beliau. Di sini kalau diterangkan itu, beliau itu punya kebiasaan ini. Saya coba bayangkan ini apa ya? Semacam perjalanan hidup ya. Qad warasa min abihi malan katsir. Beliau itu mendapatkan warisan banyak dari orang tuanya. Wa kana yatasaddaqu bihi. Beliau mensedekahkan harta warisan itu. Wa rubbama kana ya'ti alaihi naharun wa la ya'kulu fi illa liwaznataini aw sulusan. Beliau kalau sudah pada siang hari atau pagi gini, beliau itu tidak makan kecuali hanya 1-2. Ya kalau bahasa kita ya 10-an 20-an. Beliau punya kebiasaan, wakila berarti ini pendapat yang bisa dikatakan sebagian ulama sepakat, ada yang tidak. Yaitu innahu kana yasumud dahra la yafturu illa li udrin syar'iyyah. Beliau itu orang yang selalu puasa tiap hari kecuali ada udzur syariat. Jadi kalau panjenengan tahu ada beberapa orang yang puasanya tiap hari, itu ada beberapa sahabat yang dituntut. Istrinya Kanjeng Nabi yang begitu itu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu puasa tiap hari. Saya tidak tahu apakah
di sirah itu dijelaskan apakah setelah sepeninggal Rasulullah atau saat Rasulullah masih ada beliau puasa. Tapi yang jelas Sayyidah Aisyah itu terkenal dengan dua panggilan itu, sawamah, qawwamah. Seorang yang ahli puasa dan orang yang bangun malam. Itu Sayyidah Aisyah. Imam Bukhari terkenal juga bahwa beliau tiap hari puasa. Wa kana zahidan wara'an muftiran fil karam. Ya, orang yang luar biasa, orang yang zuhud, orang yang wirai. Nah, beliau ini manakibnya ini. Karo ngomong wali, karomahnya adalah beliau itu kitabnya itu, kitab Sahih Bukhari itu, kenapa jenengan kalau biasanya yang menjalankan ini para habaib buat hataman Bukhari gitu ya, hataman Bukhari. Karena memang kitab beliau itu punya semacam, kalau dibaca maka kesulitan, kesukaran itu Allah akan hilangkan. Itu kitab Bukhari. Begitu barokahnya tulisan beliau itu. Beliau mengarang kitab Bukhari itu kurang lebih 16 tahun. Ngarang nulis kitab Sahih Bukhari sehingga disepakati oleh ulama semua tentang kesahihannya itu adalah 16 tahun. Awake dhewe lagi berkarya setengah bulan, sabulan, setahun wis rasa-rasa. Hanya sekarang teman-teman ya, karya apa yang jenengan telurkan untuk manfaat untuk umat. Imam Bukhari sampai sekarang kitabnya dipelajari para ulama oleh umat setelah beliau sudah tidak ada. Nah, jenengan kalau ingin jadi orang yang bermanfaat, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Baik, kita lanjut pertanyaan mungkin 1 atau 2 kalau ada pertanyaan. Monggo, sudah hampir setengah 10. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya Allah. Oh, silakan Mas. Aku cari cinta kok. Ayo, ditunggu. Ayo. Silakan yang mau tanya, monggo. Untuk kaitannya tema kita pagi hari. Nggak tahu Mas. Oke. Soal monggo Mas Akmal. Soal multiple niat tadi kan? Ya. Kalau multiple itu kan berarti niatnya bermacam-macam. Kalau niatnya jangka panjang gitu, misalnya saya pernah dengar ada niat niat sahur yang di 30 hari kan gitu. Nah, sama juga kayak kita menjaga niat. Pertanyaannya sih 2. Yang pertama, apakah bisa menjaga niat ini dengan multiple jangka panjang, terus termasuk juga dengan niat untuk selain diri kita. Jadi kayak jadi sering beramal sesuatu tapi terus diniatkan untuk orang lain, apalagi untuk orang tua. Oke. Ya, 3 hal itu. Oke. Kira-kira gimana udah cara menjaga itu? Baik, jadi begini, niat multiple yang banyak niat itu bukan sesuatu yang jelek, itu baik. Walaupun pada intinya kita kalau melakukan apapun harus tetap kholisun lillah, ya kan? Murni karena Allah. Memang kita ini kalau ngomong ikhlas nih, ini karena yang ditanyakan kaitannya dengan ibadah, itu memang level-levelan. Diakui atau tidak, kita kalau niatnya multiple sebenarnya kan kalau ngomong tentang kehati-hatian adalah berarti kamu punya motif lain, bukan lillah, tetapi umpama ini contoh kecil, kita mau sedekah, tapi tujuan kita sedekah adalah supaya anak kita lulus ujian. Oke. Kita sedekah gitu kan, supaya pembangunan rumah kita lancar gitu kan. Kayak saya kadang jalanin, yang saya kadang lakukan itu, umpama saya niat tawaf di Ka'bah sekian kali, niat saya supaya urusan saya dipermudah gitu kan. Padahal prinsipnya kan ketika melakukan apapun, nawaitu an atufa bil baitil atiq lillahi ta'ala. Aku niat tawaf di rumah yang mulia ini karena Allah Ta'ala. Aku sedekah, aku sholat, semua kan lillahi ta'ala. Lalu jenengan usolli sunnatat duha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillah. Tapi kadang kita main rezeki lancar, gitu, urusannya beres. Nah, ini sebagian ulama mengkritik ini. Jadi
teori ikhlas tingkat tinggi itu tidak ada multiple. Tidak ada multiple. Ya harus lillah, tidak ada yang lain. Kalau yang lain itu harus dianggap sebuah bonus, bukan sebagai tujuan. Tujuan itu adalah lillah. Tetapi apakah orang terus tiba-tiba bisa masuk level situ? Kan belum tentu. Kita aja bisa sedekah nulung orang itu sudah alhamdulillah. Apalagi dikon niat kano liyo-liyo itu tidak mudah. Tapi memang kita tidak boleh berhenti di satu step itu tadi, satu tahapan itu, bahwa kita melakukan ini karena punya motif ini. Kita melakukan ini, itu sebagian ulama mencemooh itu. Loh kamu kok lawang sholat duha kok sing digoleki rezeki men lancar. Padahal ketika ada hadis menyebutkan tentang kamu akan begini-begini, itu sebagai pendorong saja, tasjid, sebagai penyemangat, bukan menjadi ghayah, bukan menjadi tujuan. Tujuan kamu harus lillah, menghamba. Makanya Imam Abu Hasan Asyadili, pendiri Thariqah Syadili, beliau mengatakan, orang yang melakukan amal tampak seperti akhirat, tetapi tujuannya dunia, maka itu lebih buruk daripada orang yang sekalian terus terang ngomong untuk dunia. Jadi memang itu satu autokritik gitu ya. Autokritik ketika orang baru masuk level itu, tapi bukan berarti kita mundur gitu. Karena begini, kata beliau sahabat Umar bin Khattab, kamu jangan berhenti untuk melakukan kebaikan karena kamu takut pamer. Kamu jangan berhenti melakukan kebaikan, kalau simpelnya, kamu jangan berhenti melakukan kebaikan, kamu takut karena pamer, karena tidak ikhlas, karena masih tahapannya masih punya motif itu tadi, motif dunia tadi. Apapun itu kan dunia sebenarnya. Kayak umpama ini orang bangun rumah untuk keluarganya, sebenarnya kan bisa akhirat, bisa dunia, tapi kan kembali ke niatnya tadi. Makanya teman-teman, tadi yang ditanyakan Mas, multiple boleh tidak? Sangat boleh, di level ikhlas yang kesekian. Tapi kalau ikhlas yang paling tinggi ya sudah, nggak ada motif apapun, ya hanya lillah. Lah kita hak zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghatin an adai ramadhana hadis sanati fardhan lillah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Usolli fardul asri arba rakaat mustaqbil kiblati adaan makmuman lillah. Itu yang harus kita raih, tapi untuk meraih itu ya harus ada motif-motif dulu, tidak apa-apa. Masalah nanti dapatnya berapa persen dari Allah ya tidak tahu. Tapi yang jelas nolong orang itu sudah baik, bantu orang itu sudah baik. Tapi masalah tulus dan tidak, masalah sudah masuk level ikhlas yang level paling top, ya kita tidak mungkin bisa meraih itu tanpa melewati fase ya, fase dunia, fase lain-lain. Daripada tidak sedekah, milih mana coba? Jenengan saya tanya, milih mana? Punya teman kaya raya, ahli sedekah, tapi senengane diomongno nak sedekah. Punya teman kaya raya, tidak pernah ambek wong tangani gegem. Milih pundi jenengan? Nah, Mas Surya, milih ndi Mas? Kira-kira Mas. Walaupun pamer. Iya, kalau walaupun pamer kan dia memberi manfaat ke orang, tapi dia nol. Di dianya nol, tapi untuk orang kan manfaat. Tapi kalau yang tangan genggam, apa ceritanya? Gak dapat apa-apa, manfaat ke orang enggak, dia juga enggak baik. Jadi ada masalah multiple tadi. Kalau kembali pertanyaan ke niat puasa, sebagian ulama tidak memperkenankan. Alasannya apa? Ini jumhur, malah mayoritas mengatakan tidak diperkenankan atau tidak sah orang yang niat pada bulan Ramadan, ya Allah mulai malam hari ini sampai puasa terakhir saya niat puasa Ramadan. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena puasa itu mulainya adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menjaga dari sesuatu yang membatalkan dari terbitnya matahari sampai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Berarti kalau sudah berbuka ya selesai. Maka dia harus mengawali lagi sebagaimana orang sholat. Allahu Akbar ditutup dengan salam. Kalau sholat lagi ya harus niat lagi. Bukan dirapel, ya Allah pokoknya sholat duhur niat terus sampai aku mati. Jadi
Itu juga tidak boleh. Tapi sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu boleh, alasannya apa? Loh sudah jelas kok, memang puasanya memang tanggalnya jelas, waktunya jelas, ya sudah niatnya di awal saja sudah cukup. Tidak perlu. Logika yang dibangun seperti itu dan memang logis. Kedua-duanya juga logis. Dan makanya kedua-duanya boleh dilakukan. Tinggal jenengan ikut pendapat yang mana. Kalau kayak kita madhab Syafi'i, sahur. Sahur itu kan harus niat kita. Maksudnya puasa itu Ramadan. Saya ngomong puasa wajib ya, bukan puasa sunnah. Puasa wajib itu kan harus tabyitun niyah. Niatnya harus pada malam hari. Kalau tidak pada malam hari, maka tidak sah puasanya. Tapi bagi pendapat ulama yang mengatakan, loh, saya sahur itu sudah otomatis niat. Jadi tidak perlu nawaitu soma ghatin. Tapi kalau madhab Syafi'i tidak bisa, kamu harus niat. Karena siapa yang tahu hatinya orang? Bisa-bisa kamu makan untuk kenyang, bukan untuk sahur. Makanya harus diniatin untuk apa sahurnya. Gitu. Itu logis kayak jenengan sholat. Teman-teman yang biasa sholat mungkin teko jopo langsung Allahu Akbar. Gak Allah nawaitu usolli fardhu. Kan begitu kalau kita madhab Syafi'i seperti itu. Kalau madhab Hambali kan enggak. Datang sudah Allahu Akbar. Kita datang dari rumah ke masjid niatnya untuk sholat. Jadi sudah usah usolli fardhu dhuhri, wis otomatis. Paham nggih? Kan wonten toh kanca-kanca sing langsung. Gini kan ono sing sampai suwi. Oh, dipasno sebabnya memang karena kalau madhab Syafi'i itu muqtarinan bitakbiratil ihram. Niat itu harus ketika kita Allahu Akbar, lah niat kita di situ. Mulanya sampai suwi Allah sholli baleni neh gitu. Ada yang teman-teman wis mlebu masjid Allahu Akbar tanpa usolli fardhu dhuhri karena alasan yang dipakai adalah kita datang ke masjid untuk sholat, jadi tidak perlu niat. Sama kayak tadi untuk puasa. Boleh tidak kita niat sedekah untuk orang lain? Sangat boleh. Salah satu ciri anak yang soleh adalah ketika dia mampu mendoakan, mampu sedekah, mampu wakaf atas nama orang tua, mau masih hidup ataupun sudah meninggal. Cuma kalau yang sifatnya ibadah itu diperlukan yang namanya izin. Diperlukan yang namanya izin. Kayak jenengan umpama berangkat umroh, orang tua sudah tidak mungkin berangkat karena sakit menaun, jadi kembangnya ambil. Jenengan harus sampai tak badalno ya Bu ya. Karena badal umroh itu kan boleh dilakukan satu karo orangnya sudah meninggal yang dibadalkan itu, yang kedua dia hidup tapi tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Itu boleh dibadalkan dan itu harus mendapatkan izinnya, ada ijabnya. Ada ijabnya. Pun ini enggak kerja-kerja jenengan. Setengah 10, wis setengah 10. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Muga-muga kanca-kanca berkah dan rezeki ini. Berkah usia ini, berkah rumah tangga ini. Dan Safiyah ini dijaga oleh Allah menjadi lahan panjenengan untuk menafkahi keluarga, juga lahan dakwah panjenengan.